Marcelino gets free down the right-hand side once again. No flag, it's a lovely ball in. Laga volley drama baru saja tersaji kala skuad Garuda mempermalukan Bahrain yang sempat mengumbar kesombongan. Bertanding di depan puluhan ribu supporter yang memadati Stadion GBK, Patrick Kluivert menurunkan pemain terbaik di mana tak banyak mengalami perubahan dari laga sebelumnya. Terbukti Patrick Kluivert menurunkan Martin Pas di bawah mistar gawang. Keberadaan Emil Audero pun belum bisa menggeser Pas hingga saat ini. Di pertahanan, Kluivert pun kembali mengandalkan skema 3 pemain belakang, di mana Kluivert mengandalkan Jesus, Justin Hubner, dan Rizky Ridho di jantung pertahanan. Pospek sayap kanan ditempati oleh Kevin Dix, sedangkan di posisi bek kiri, sosok Calvin Verdong masih tetap jadi andalan. Perubahan juga dilakukan Kluivert di lini tengah. Ethan Chuan ditempatkan di bangku cadangan, dan posisinya digantikan oleh Joy Palupesi. Selain Joy Palupesi, Marcelino pun juga akan bekerja sama dengan Tom Haye di lini tengah. Sementara itu, lini serang skuad Garuda tidak mengalami banyak perubahan, di mana Ole Romero yang mencetak 1 gol ke gawang Australia kembali dimainkan sejak menit pertama. Namun, striker Oxford United itu tidak sendiri. Ragnar yang terbebas dari akumulasi kartu pun dipercaya sejak menit pertama di laga kali ini. Pada babak pertama, skuad Garuda tampil begitu percaya diri dengan langsung menekan dan membuat lini pertahanan Bahrain kewalahan. Tekanan puluhan ribu supporter GBK pun semakin membuat Bahrain tak nyaman melancarkan serangan. Pilihan starting 11 yang cerdik menjadi kata yang tepat diungkapkan kepada sosok Patrick Kluivert. Tidak banyak mengubah formasi dari pelatih sebelumnya, skuad Garuda mampu tampil disiplin. Rizky Ridho tampil solid bersama Jesus dan Justin Hubner. Sementara Tom Haye mampu bebas berkreasi dengan adanya sosok Joy Palupesi. Ya, Joy Palupesi menjadi pelengkap puzzle lini tengah yang kuat dalam bertahan, namun juga mampu mengatur ritme pertandingan. Puncaknya, skuad Garuda mampu mencuri 1 gol di babak pertama. Lewat ketenangan serta kecerdikan Tom Haye di lini tengah, ia mampu mengirimkan umpan manja kepada Marcelino Ferdinand. Marcelino yang tidak egois sukses menyajikan asis manis kepada Ole Romero. Hantaman berkelas di depan gawang pun menjadi bukti bahwa Ole Romero tampil tajam di depan gawang lawan. Di babak kedua, Bahrain tampil lebih menekan dengan banyak perubahan yang dilakukan. Namun demikian, solidnya pertahanan Jesus dan kawan-kawan membuat barisan lini serang Bahrain frustasi. Bahkan sang pelatih Dragan Talashik sampai tak berhenti mengamuk di pinggir lapangan. Skuad Garuda sendiri bukanlah tanpa peluang di paruh kedua ini. Marcelino dan Eliano menjadi sosok yang mendapatkan kesempatan emas. Namun, sontekan keduanya justru melambung ke atas gawang lawan. Alhasil skor 1-0 pun memastikan skuad Garuda meraih poin penuh di kandang sendiri. Meski hanya menang tipis, perjuangan merah putih layak mendapatkan apresiasi lebih, terutama pada sosok Joy Palupesi yang berhasil mendapatkan debut manis. Tampil sebagai jenderal lapangan, Joy menjelma menjadi jenderal lapangan yang dibutuhkan skuad Garuda. Keberadaannya mampu mempersolid lini belakang dan membuat lini serang semakin hidup. Kemenangan atas Bahrain pun juga membuat skuad Garuda kini bertengger di posisi 4 klasemen sementara. Hal itu sekaligus membungkam Bahrain yang sempat sesumbar tak gentar dengan supporter Garuda. Bahkan Dragan Talashik sempat menyindir para pemain keturunan. Namun, kini para penggawa Garuda berhasil membuktikan di depan hadapannya langsung. Perjuangan para pemain semakin membara lantaran didukung oleh puluhan ribu supporter Garuda dan juga Presiden RI Prabowo Subianto. Bahkan Ultras Garuda lagi-lagi menampilkan Korea yang begitu indah membentang. Hal itu sekaligus mempermanis kemenangan tim Merah Putih pada malam hari ini.
Sementara di laga lain, Australia berhasil mempermalukan China dengan skor 2-0, sementara Arab Saudi secara mengejutkan sukses menahan imbang tuan rumah Jepang. Hasil ini membuat target skuad Garuda harus realistis. Lolos ke putaran keempat bakal menjadi capaian yang bagus, mengingat skuad Garuda tim peringkat rendah dan seperti anak baru dalam persaingan ini. Namun satu hal yang pasti, kemenangan atas Bahrain juga sudah membuat skuad Garuda puas berkat kontroversi di laga pertama. Terlepas dari hasil laganya, aroma balas dendam mewarnai pertandingan antara skuad Garuda melawan Bahrain. Bagaimana kekecewaan pertama adalah mengenai kalah dari Australia pada hari Kamis 20 Maret kemarin. Tampil dengan percaya diri di awal, Indonesia justru kalah 1-5 di akhir laga. Momen debut Patrick Kluivert pun rusak karenanya. Rasa kecewa kedua adalah akibat dari hasil imbang 2-2 dalam pertemuan sebelumnya kontra Bahrain pada Oktober kemarin. Bukan hanya karena skor, rasa sesak di dada pun masih terasa karena kebobolan di menit ke-99 dalam periode injury time 6 menit. Meski berlaku sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia pun rupanya sempat juga mendapatkan penilaian minor dari media India. Bahkan, media India ini pun sempat secara gamblang memperkirakan Bahrain akan berhasil mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 2-1. Pasalnya, mereka menganggap tim Garuda sedang dalam masa sulit saat ini, di mana harus kalah dalam beberapa pertandingan terakhir. Sementara untuk Bahrain dianggap lebih beruntung, karena meski baru saja mengalami kekalahan dari Jepang, tapi secara keseluruhan performanya dianggap media India lebih baik. Di mana The Reds dipandang memiliki lini depan yang tangguh, yang dapat menaklukkan pertahanan Indonesia yang rapuh dan mengeklaim 3 poin. Untuk diketahui, tekanan yang masif dari berbagai pihak untuk Timnas Indonesia sendiri membawa tagar Patrick Kluivert out langsung menjadi trending topic di media sosial X. Patrick Kluivert sendiri kemudian mengungkapkan isi hatinya setelah melatih Timnas Indonesia. Di pekan pertama, sebenarnya sangat bagus. Meskipun hasil melawan Australia mengecewakan buat semua, tapi kami berlatih dengan baik. Kita punya perasaan bahwa kita bisa meraih hasil bagus bersama-sama. Demikianlah pengakuan Patrick Kluivert. Namun pada akhirnya, ia pun memuji kinerja Sintayong. Kluivert tahu bahwa pertandingan yang ia hadapi tidak mudah. Tidak mudah, seperti yang baru saja dikatakan J, pelatih sebelumnya Sintayong telah berada di sini selama 5 tahun dan melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dia mendapatkan banyak rasa hormat di Indonesia. Dia sangat dihormati. Demikianlah pengakuan Kluivert lebih lanjut. Terkait ekspektasi tinggi yang dibebankan kepada dirinya, Kluivert kini memilih untuk tidak ambil pusing.